Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru Oke kita belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada bagian pertama insya Allah nanti kita akan mengingat kembali konsep bilangan berpangkat, dan yang kedua bagaimana operasi hitung yang melibatkan perpangkatan. Ya, coba kita ingat yang seperti ini. 7 dikali 7 berarti 7 pangkat 2. 7 kali 7 kali 7 itu 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7 kali 7 berarti 7 pangkat 4 ya. Dimana dapat 7? Ya, 7 merupakan bilangan yang dikalikan secara berulang ini. Dimana dapat 2? 2 diperoleh dari 7 dikalikan sebanyak 2 kali. 7 kali 7 ya, ada 2. Kemudian demikian pula yang ini, 3 diperoleh dari ini, 7-nya ada 3. 4 diperoleh dari 7-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 7 disebut bilangan pokok dan 4 disebut bilangan pangkat. Karena ini juga 7 bilangan pokok, 3 bilangan pangkat, dan seterusnya. Nah, bagaimana sekarang kalau 7-nya atau bilangan pokoknya tadi kita ganti dengan A misalnya. Ya, A dikali A berarti sama dengan A pangkat 2. Kalau ini sama dengan A pangkat 3. Sebanyak 3 ya, 1 2 3. Kemudian yang ketiga 1 2 3 4 berarti A pangkat 4. Nah, yang terakhir A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya. A dikalikan berulang sebanyak N ya. Jadi A nya ini kalau kita hitung sebanyak N berarti A pangkat N ya, A pangkat N. Nah, inilah rumus umum daripada bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang bilangan-bilangan pokoknya sebanyak N kali ya. Jadi kalau ada A pangkat N berarti A dikalikan berulang sebanyak N kali. A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat. Ya, sekarang kita memasuki bagian kedua, operasi hitung yang melibatkan perpangkatan. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui nilai dari suatu bilangan berpangkat. Coba perhatikan, yang pertama yang A, 2 pangkat 3, ini artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, 2 kali 2, 4, dikali 2, 8, jadi nilainya 8. Kemudian negatif 2 pangkat 3, ingat ada negatifnya dikurung ya. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan ya, negatif 2 kali negatif 2 positif 4, dikali negatif 2 berarti negatif 8. Kemudian nih negatif 2 pangkat 4 ya, sama negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sampai sini tadi negatif 8 ya. Negatif 8 dikali negatif 2 berarti positif 16. Nah, kalau ini berbeda dengan yang C ya, negatifnya di luar, berarti kita menulisnya negatif 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Nah, negatifnya tetap negatif 2 kali 2 4 dikali 2 8 dikali 2 16, berarti negatif 2 pangkat 4 adalah negatif 16. Perhatikan perbedaannya dengan C. Ya, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Begini, 4 pangkat 3 bagi 4 dikurang 3 pangkat 2. Jadi
ada beberapa operasi hitung yang tanpa sertai atau tanpa dipisahkan oleh tanda kurung. Kalian sudah mesti mengetahui ya, waktu di SD, bahwa antara penjumlahan dengan pengurangan itu sama kekuatannya. Kalau tanpa ada tanda kurung maka kita dahulukan dari sebelah kirinya. Begitu pula perkalian dan pembagian juga sama kekuatannya. Tanpa tanda kurung kita dahulukan yang sebelah kiri. Bagaimana kalau antara perkalian dengan penjumlahan ada pengurangan? Ya kita dahulukan perkaliannya, kita dahulukan pembagiannya. Nah sekarang melibatkan perpangkatan, yang mana didahulukan? Nah ini yang kita dahulukan adalah perpangkatannya, seperti ini ya. Berarti 3 ditambah 2 dikali, nah 5 dipangkatkan 2, 25. Nah ini antara penjumlahan dengan pengurangan, penjumlahan dengan perkalian, berarti yang didahulukan adalah perkaliannya. 3 tetap ditulis, tambah 2 kali 25, 50. Berarti hasil dari ini adalah 53. Ya, kemudian yang terakhir 4/3. Kalian mestinya harus sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa harus kita kalikan ya. Ya, ambil di sini 4 dikali 4, 16. Kalikan lagi dengan 4 kali 6, 24, dan 2. 4 kali 1, 4 tambah 2, 60. Berarti 4/3 adalah 64. Kemudian dibagi dengan 4 ya. Dibagi 4 dikurang 3/2, 9. Nah ini yang mana didahulukan? Yang didahulukan adalah pembagiannya. 64 bagi 4 adalah 16 dikurang 9. 16 kurang 9, 7. Ya, mestinya kalian tidak perlu bingung lagi seperti ini ya. 64 bagi 4. Nih. Kalian boleh menggunakan cara seperti ini ya. Atau yang lainnya. Demikian dulu ya video pembelajaran tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar di pertemuan awal ini. Di pertemuan awal kita masih mengulang sebenarnya pelajaran di SD ada perpangkatan, juga di kelas 7 waktu SMP kelas 7 ya. Kalau ada hal yang kurang difahami, silahkan kalian bertanya di komentar. Mudah-mudahan nanti akan kita balas ya. Terima kasih. Tetap semangat ya, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.